Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa peserta mata kuliah Fisika Dasar, khususnya kelas D. Selamat bertemu kembali di sesi pertemuan yang berapa nih ya? Ke-12 kalau tidak salah. Baiklah, ya nanti dilihat saja berapa jumlah pertemuannya di presensi. Namun yang jelas kita akan menyampaikan materi di modul 10A, yaitu temanya adalah sifat-sifat fisik bahan. Nah, bahan yang dimaksud di sini di dalam bahasan kita ini nanti ada 3 kategori di sini. 3 broad classes. Ada bahan solid, bahan liquid, dan bahan gas. Nah, karena ini 3 bagian dan materinya cukup panjang, nanti tidak dalam satu sesi kita selesaikan secara keseluruhan, mungkin nanti kita bisa bagi-bagi sesi ini. Kita akan bahas untuk yang bahan solid, kemudian sesi yang berikutnya liquid, dan baru yang terakhir nanti gas. Ya, jelas seperti itu. Nah, di sini sebenarnya 3 bahan ini diberlakukan tinjauannya sama, hanya di situ nanti ada sifat-sifat khusus, saya kira sifat-sifat khusus yang bisa dimiliki oleh satu bahan tetapi tidak dimiliki bahan yang lainnya, tetapi masing-masing mempunyai punya karakteristik sendiri, properties begitu ya, properties sendiri-sendiri. Sedangkan pembedaannya secara material itu sebenarnya dari level atom ya, molekul atom ya, yang membedakan dari ketiganya. Nah, tapi kesamaan yang saya sebut di depan adalah kesamaan dalam tinjauan mekanika di sini, karena kita membatasi pada properti yang berkaitan dengan mekanika, saya kira. Oke, kita lanjut. Jadi penjelasan dari 3 bahan tadi. Yang pertama, bahan yang masuk kategori solid, yaitu di sini disebutkan bahwa di level atom dan molekulnya mempunyai kerekatan dengan kekuatan yang cukup tinggi, katakanlah seperti itu. Jadi makanya disebut solid, karena antara di level atom dan molekul ini mempunyai kerekatan yang cukup tinggi, boleh disebut gitu. Artinya pergerakan tidak begitu besar dan lebih ke stabil gitu ya. Kemudian bahan yang kedua mungkin agak susah memahami dari penjelasan yang pertama, tapi nanti kalau kita bandingkan baru kita bisa melihat kenapa seperti itu. A liquid is a crowded assembly of mobile atoms or molecules. Jadi mobile atom or molecules. Jadi kita tinjaunya masih berdasar kepada atom or molecules. Nah, di sini di liquid itu mobile, kalau tadi stay begitu ya. Diam, solid gitu. Each atom or molecule is in contact with several neighbors. Jadi saling berkontak dengan atom atau molekul di sebelahnya. But is not bound securely, tidak seperti halnya di solid, bound securely dengan satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin ada keterikatan, tetapi tidak mungkin temporary begitu ya, temporary.
Nah, kemudian jadi bisa dibandingkan antara yang satu. Kalau yang tadi bonds curly, jadi dengan gaya electrical gitu ya. Nah, kalau di sini it's not bonds curly. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahan yang bersifat gas. Nah, di sini di dalam bahan ini masih tinjauannya tentang berdasarkan atom dan molekul itu move independently, with no force keeping them together or pushing them apart. Jadi tidak ada gaya yang mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Collision of atom or molecule in gas are infrequent in comparison to this in liquid. Jadi lebih jarang terjadinya collision atau tumbukan antara atom dan molekulnya. Kira-kira ya, berarti semakin kalau kita boleh tarik makna dari ketiga jenis bahan itu, yang pertama solid itu rapat, kemudian yang liquid itu lebih jarang atom dan molekulnya, dan yang ketiga itu independen, lebih jarang lagi dan tidak ada keterkaitan secara erat begitu dengan satu dengan molekul yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Kemudian marilah kita tinjau properti dari bahan yang pertama, yaitu ataupun bahan secara umum, yaitu sifat density atau relative density. Density atau kepadatan, atau bisa juga disebut sering menyebutnya sebagai massa jenis, dan relative density atau nanti dalam istilah teknik sipil itu specific gravity, relative density. The density of a material is defined as the mass per unit volume. If mass M is distributed uniformly over a volume V, the density will be given by the following equation. Rho sama dengan M dibagi V. Nah, ini formulasinya. Sehingga kalau dalam satuan internasional sering dinyatakan kilogram meter kubik atau gram per sentimeter kubik dan sebagainya. Tapi sistem internasional ini yang dipakai kilogram per meter kubik. Okay. If the mass is not uniformly distributed, then equation 10.1 define the average density. Jadi ketika massa itu tidak terdistribusi dengan seragam di sebuah benda, maka persamaan 11 ini adalah merupakan average density, rata-rata kepadatannya. The density of several material are listed in the table 10.1. Nah, mungkin sebagai gambaran bagaimana massa jenis dari beberapa benda sebagai properti, maka kita akan lihat di tabel 10.1. Ini di material gas itu ada helium, air itu udara, karbon dioksida, CO2, maka densitinya itu sekian 0,179 kilogram per meter kubik. Air atau udara ini 1,29, kemudian karbon dioksida 1,9 kilogram per meter kubik. Dan selanjutnya di sini ada, kalau di liquid ada alkohol, gasolin, water, mercury. Kemudian di solid ada glass, aluminium, iron. Nah, kalau dibandingkan memang di bagian yang solid inilah yang mempunyai
density yang cukup besar, karena seperti tadi disebutkan bahwa solid ini mempunyai kerapatan atom dan molekul lebih tinggi dibandingkan dengan dua tipe material sebelumnya, gas dan liquid, sehingga ini relatif besar di sini karena dia solid dan sanggup menerima beban di sini. Oke, ini ada beberapa properties density atau relatif dan juga relatif density sebagai perbindangan. Nah, kalau water di sini nanti sebagai patokan di sini sebagai relatif density. Jadi misalnya ini di sini gasolin misalnya nih. Gasolin itu bensin mungkin ya. Kemudian ini waternya sekian, jadi lebih ringan dia 0,86. Jadi 0,86 nya dari kerapatan air. Dan seterusnya ini lebih ringan karena ini adalah bentuknya ini gas makin jarang tadi molekul dan atomnya, sementara liquid itu sangat dekat dengan air, tapi ini kebetulan yang alkohol gasolin lebih kecil. Tapi kalau merkuri itu lebih besar karena dia lebih bersifat logam meskipun bersifat liquid ya. Karena memang molekulnya, atomnya ini termasuk atom logam berat. Oke, itu nanti beberapa berat jenis itu nanti akan banyak kita akan pakai gunakan untuk analisa pada mata kuliah yang bersifat pembahasan mekanika teknik. Baik, slide berikutnya yaitu yang tadi disebut sebagai density relative density ya, yang sering nanti juga disebut sebagai specific gravity. Nah, sometimes we refer to it as the specific gravity. Itu adalah perbandingan dari density dari benda yang bersangkutan dibagi dengan density water. Karena density water 1, automatically ya specific gravity itu sebenarnya menggambarkan ya density itu sendiri dari masing-masing. Tapi kalau sudah SG atau specific gravity ini karena ini perbandingan massa jenis, jadi kilogram per meter kubik tadi, ini juga kilogram per meter kubik, jadi kalau dicoret sudah nggak ada satuannya di sini specific gravity karena dia relative density. Jadi nanti di beberapa pengertian nanti ini harus jadi patokan bagi Anda. Kalau yang dicari ada relative gravity, specific gravity, berarti tidak ada satuan di sini. Nah, tergantung nanti pembandingnya apa. Seringnya water berarti ya sama dengan density-nya, tetapi tidak ada satuan. Karena itu yang disebut sebagai specific gravity. Jadi propertinya density, relative density, itu yang pertama. Nah, di sini ada example. Jadi kita diminta untuk mengkalkulasi dari density dari planet di sini, Earth dan Sun, dengan diketahui oleh massa dan jari-jarinya saja, mass and radius. Oke, nanti kita bahas pada sesi berikutnya ketika membahas tentang soal-soal. Atau bisa juga Anda bisa mengerjakan sendiri kalau ada reference yang bisa dirujuk dan bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan. Baik, kita kemudian ke properti yang berikutnya, yaitu properti yang spesialnya hanya untuk solid di sini, yaitu elastic properties of solids. All solids are to some extent elastic. This means that
that we can change their dimension slightly by pulling, pushing, twisting, and or compressing them. We shall discuss the elastic properties of solid by introducing the concept of stress and strain. Jadi hampir di semua benda yang mempunyai tipe solid itu benda bisa merubah secara permanen dengan memberikan gaya, baik itu gaya tarik, gaya tekan, gaya torsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ ada elastic properties dari situ yang disebut sebagai apa namanya, yang menggambarkan dari stress and strain. Jadi perilaku stress dan strain, tegangan dan regangan dari bahan. Stress itu adalah the magnitude of the applied external force that acts perpendicularly on a unit area of the object. Jadi stres itu adalah tegangan yang besar, adalah tegangan yang besarannya itu adalah merupakan intensitas dari gaya yang tegak lurus terhadap permukaan dari sebuah objek benda. Artinya apa? Jadi kalau ada gaya kemudian dibagi dengan area dari objek itu, maka akan menghasilkan tegangan, intensity dari force. Sedangkan strain apa? Strain itu adalah hasil pengukuran dari degree of deformation, jadi tingkat perubahan bentuk dari objek. Bisa dinyatakan perubahan panjang, perubahan volume, perubahan lainnya lagi ya, perubahan geser dan sebagainya. Nah, itu yang hubungan antara stress dan strain inilah yang kemudian nanti menggambarkan properti dari sebuah bahan solid. Oke. Nah, properti yang pertama adalah yang disebut sebagai elastic modulus atau modulus elastisitas. Itu adalah hasil pembagian antara stress dan strain. Jadi kalau kita melakukan pengujian, kemudian setiap titik kita tinjau, kemudian kita tarik garis menuju besaran magnitude dari tegangan, dan kita tarik kita ukur dari regangannya. Nah, perbandingannya itu menghasilkan yang disebut sebagai elastic modulus. Nah, ini akan berbeda antara tipe material satu dengan lainnya. Nah, tergantung nanti yang disebut sebagai kekakuannya ya, kekakuan dari bahan. Boleh dikatakan itu menggambarkan sedikitnya seperti itu. Nah, and this relation is equivalent to Hooke's law that states stress versus strain. Nah, ini persamaan ini ekuivalen dengan hukum Hooke. Nanti kita lihat di sini. Nah, kemudian dari situ we introduce the three most famous of types of deformation dalam modulus elastisitas. Yang pertama, Young modulus. Young modulus ini adalah modulus elastisitas dalam versi resistensi dari bahan terhadap perubahan panjang. Change in its length. Jadi
perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang awal. Maaf, itu regangan ya. Nah, ya ini berkaitan dengan perubahan panjang modulus yang ini. Jadi kalau terjadi uji tarik, nah itu sebuah elemen kemudian ditarik sehingga terjadi perubahan panjang delta L gitu. Nah, kemudian dibagi jadi L menjadi regangan. Nah, tegangan ataupun gaya yang dibagi luasan dari bahan yang ditarik tadi dibuat menjadi konversi tegangan, V dibagi A, luas penampangnya. Kemudian dibagi dengan regangan, hasil perpanjang dibagi dengan panjang A, maka akan kita dapatkan Young's modulus yang pertama. Nah, itu nanti dicari dengan cara membuat kurva hubungan antara tegangan-regangan. Kemudian yang kedua adalah shear modulus atau modulus geser. Ini adalah efisiensi dari benda solid when sliding over each other, ketika sliding, jadi apa namanya, berpisah tetapi bergesekan permukaan, ada permukaan atau area yang bergesekan antara satu dengan lainnya, itu yang disebut shear modulus. Itu juga ada apa namanya, kurvanya, nanti bisa dilihat. Kemudian bulk modulus, motion duration of solid or liquid to change in its volume. Jadi ini kalau yang modulus adalah length, kalau ini volume. Nah, itu sama pengukurannya. Ya, jadi ada tiga, ada yang modulus, shear modulus, dan bulk modulus. Nah, kemudian penjelasannya untuk yang modulus tadi disebutkan sebagai pengukuran elastisitas dalam hal panjang, maka seperti ini hubungannya. Stresnya itu adalah F dibagi A, ini gayanya, external force untuk menarik bahan, kemudian ini ada luas penampangnya. Sedangkan tensile strain-nya atau strain-nya adalah delta L per L. Nah, nanti ini dibuat kurva yang menghubungkan ini. Jadi ini F bagi A, ini delta L bagi A. Nah, kemudian kalau kita lakukan beberapa kali pengujian dan kita tentukan titik-titiknya, maka kita akan dapatkan kurva seperti ini. Kurva merah ini. Nah, kalau dilihat dari situ, di awal itu berupa garis lurus sampai pada titik tertentu, kemudian dia tidak lurus lagi. Nah, ini maka disebut beberapa ini pengujiannya seperti ini. Jadi ini benda awalnya, kemudian ini ditarik dengan gaya F, maka akan bertambah lebih panjang sebesar delta L. Nah, kemudian kalau dibuat kurva, maka akan terjadi kurva seperti ini.